Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara membuat cluster bar chart menggunakan SPSS. Ya, sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selanjutnya, aku akan menunjukkan sebuah data yang sudah aku sediakan untuk jadi bahan belajar bersama kita. Ya, di sini aku memiliki dua variabel data. Yang pertama ada variabel kinerja, kemudian variabel kedua penempatan. Atau bisa kita sebut juga teman-teman data pertama atau data kedua. Nah, di variabel kinerja ini ya, teman-teman bisa lihat sudah terisi berbentuk angka dari nomor 1 sampai 40 ya. Itu kebetulan kita memiliki 40 sampel di sini. Ini merupakan kinerja karyawan di PT perusahaan tertentu lah ya. Kemudian ada penempatan wilayahnya. Penempatan wilayah ini ada dua ya, teman-teman bisa lihat wilayah pertama dan wilayah kedua. Untuk membuat cluster bar chartnya ya, teman-teman bisa langsung pilih di bagian analyze ini, pilih descriptive statistik. Kemudian teman-teman bisa pilih cross tab. Ya, di lembar cross tab ini kita akan ditampilkan layar seperti ini. Kemudian teman-teman pindahkan kinerja pegawai ke kolom row. Kemudian penempatan pegawai ke kolom yang di bawah row ini atau columns ya. Kemudian kalau teman-teman ingin menampilkan berbagai informasi mengenai statistiknya dari dua variabel kita ini, teman-teman bisa langsung pilih statistik ya, dan di sini ada pilihan chi-square correlation. Nah, ada juga nominal, ordinal, dan masing-masing uji analisisnya. Yang bisa teman-teman pastikan adalah terlebih dahulu kita memahami apa itu skala ataupun skala variabel ya di dalam penelitian kuantitatif ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kontingensi, itu merupakan termasuk nominal, dan gamma misalnya itu termasuk ordinal, karena masing-masing dari uji ini digunakan untuk data yang sifatnya nominal. Masing-masing dari yang kanan ini gamma, Sommer, Kendall, tau B, tau C itu ordinal. Jadi kita tidak asal pilih teman-teman, karena ketentuannya dalam statistik ada. Silahkan teman-teman cari informasi di referensi lain, dan beberapa uji ataupun analisis data yang sudah aku share di video sebelumnya sudah aku tekankan kalau data kita nominal atau ordinal atau interval atau rasio, data apa saja yang bisa kita gunakan atau uji analisis apa yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ini kebetulan kita hanya ingin menampilkan data kita berbentuk cluster berdasarkan dua wilayah tadi, kita tutup saja. Kemudian setelah ini teman-teman bisa klik ya, atau tandain di display cluster bar chart karena kita ingin menampilkan itu. Kemudian surprise table, silahkan teman-teman klik dua-duanya, kemudian pilih OK. Iya, dengan begitu mudah si SPSS mengeluarkan output. Yang pertama itu adalah case processing summary yang menampilkan setiap kasus ya, berapa N yang valid, berapa N yang missing, dan berapa N totalnya. Masing-masing 40 dan missingnya 0 teman-teman. Jadi data kita semua tadi terisi dengan baik. Kemudian inilah yang dimaksud sebagai cluster bar chart. Kalau kalian lihat di sini ada dua garis ya, yang berwarna biru ya, kemudian berwarna hijau. Yang biru adalah wilayah 1, kemudian yang hijau adalah wilayah 2. Apa keuntungannya teman-teman ketika kita menampilkan data seperti ini? Maka kita bisa langsung menarik kesimpulan dari data ini. Yang paling tinggi ya, data dengan nilai performa ataupun kinerja pegawai adalah di wilayah 2 ya, sedangkan di wilayah 1 cukup rendah ya teman-teman dibandingkan dengan wilayah 2. Kemudian ini juga membantu kita membuat data penelitian kita lebih menarik
ketika kita tampilkan di laporan ataupun di tugas-tugas kita. Nah, mungkin teman-teman ada merasa kurang menarik tampilannya, atau ingin mengubah warna atau mengubah huruf, teman-teman bisa langsung di dalam SPSS ini mengubah bentuknya dan lain-lain dengan cara klik 2 kali di gambar ini, maka si SPSS akan mengeluarkan chart editor. Ya, teman-teman kalau ingin mengubah warnanya bisa langsung pilih ya, dengan misalnya mengganti wilayah 2 ini menjadi merah, teman-teman pilih yang warna birunya, kemudian di sisi kanan ini ada warna, pilih colornya, misalnya aku ingin mengubahnya menjadi merah ya, atau yang ini teman-teman bisa ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan dalam cara untuk menarik lebih baik lagi ya, lebih kreatif lagi tampilan dari klaster bar chart ini, seperti itu. Dan teman-teman bisa juga mengubah hurufnya dengan klik, misalnya di sini klik 2 kali di wilayah yang ingin teman-teman ganti huruf. Di penempatan pegawai misalnya ingin huruf yang Sagoe script, bisa teman-teman pilih ya, makanya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kinerja pegawai, teman-teman bisa pilih juga dengan huruf yang sama. Kemudian count bisa juga dengan huruf yang sama diganti ya, pilih apply, kemudian close. Begitu juga dengan bar chart ini teman-teman. Dan ada banyak fasilitas lain ya kan, atau menu lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengubah bentuk dari data kita ini ataupun tampilan bar chart yang berbentuk klaster ini. Nah, demikian teman-teman informasinya yang bisa aku bagikan. Semoga buat teman-teman yang ingin menampilkan data dalam bentuk cluster bar chart bisa digunakan metode ini dalam SPSS, dan juga bisa mengubahnya di menu editor agar lebih menarik lagi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.